adalah teknik rekayasa genetika, ya. Apa itu teknik rekayasa genetika? Ya, disebut juga dengan istilah teknik DNA rekombinan. Sesuai namanya, kita melakukan rekayasa gen atau DNA, ya. Apa itu? Ya, kita merupakan teknik manipulasi DNA sehingga nanti ketika kita rubah DNA-nya, itu akan menghasilkan makhluk hidup yang beda. Dalam artian kita mengubah ciri atau sifat tertentu dari suatu makhluk hidup yang mana kita menggunakan teknologi atau berbasis teknologi di sini, teman. Ya. Ringkasnya tuh kita pengen ngasilin suatu makhluk hidup yang berbeda dari sebelumnya. Ya. Yang sering dicontohkan pengen ngasilin bakteri yang kemudian mampu menghasilkan senyawa tertentu, misalnya insulin yang asalnya dari manusia gennya. Gitu. Nah, kita lihat ringkasnya nih. Jadi secara dasar konsepnya, teman, kita punya organisme asal, yaitu organisme yang menjadi sumber dari gen yang kita inginkan. Kita sebut di sini dengan istilah gen target. Nah, misalnya apa? Nanti kita lihat contohnya. DNA-nya adalah gen insulin, ya. Terus apa yang kita lakukan? Kita pengen masukkan gen insulin itu ke mana? Ke makhluk hidup lain. Kita sebut dengan istilah organisme target, ya. Bisa jadi organisme targetnya berupa bakteri, bisa protista, fungi, atau tanaman. Tergantung pilihan teman-teman. Ya. Nah, kenapa kita masukkan ke makhluk hidup lain? Ya, tujuannya adalah kalau pakai makhluk hidup asal itu yang dihasilkan lebih sedikit. Ya. Misalnya ambil contoh manusia. Ya. Kita ingin ngasilin hormon insulin dalam jumlah banyak nih. Ya. Kalau kita mengandalkan manusia, gimana caranya? Gak bisa. Masa kita bunuh orang terus kita suruh dia ngasilin insulin, untuk ngambil insulinnya kita bunuh gitu orang, kan nggak mungkin, ya. Jadi idenya teman-teman awalnya gini, ya. Ada orang kena diabetes, ya, maka mereka butuh hormon insulin tentunya. Maka hormon insulin itu awalnya diambil dari hewan, diantaranya dari sapi dan babi gitu. Maka pankreas sapi dan babi diekstrak, ya, karena itu yang ngasilin hormon insulin. Cuman nanti yang dihasilkannya sedikit, teman-teman. Ya, sedikit gitu. Maka orang bioteknologi mikir gimana caranya yang ngasilin insulin dalam jumlah banyak nih. Kita butuh banyak pasien, banyak orang kena diabetes gitu. Maka mereka mikir, oh bagaimana kalau kita nyuruh makhluk hidup lain, diantaranya bakteri aja, untuk ngasilin gen insulin tadi diambil dari manusia, dipindahkan atau dimasukkan ke bakteri sehingga bakteri bisa ngasilin. Nah, idenya begitu, ya. Maka ringkasnya kita ambil gen spesifik dari manusia, gen insulin. Kita nggak ngambil semuanya, nggak bisa, ya. Harus pilih gen insulin aja. Terus kita masukkan ke organisme target tadi menggunakan istilahnya vektor pembawa gitu, ya. Harus ada yang bawa karena nggak bisa masuk sendiri gitu, ya. Maka di sini di antara vektor yang digunakan namanya plasmid. Nah, ini teman-teman harus punya basic bakteri lagi nih, teman-teman, ya. Jadi bioteknologi ini adalah bab apa istilahnya, ya? Bab yang membutuhkan banyak bab yang sebelumnya untuk memahami gitu, teman. Ya, di antaranya konsep sel, konsep bakteri, konsep tanaman, ya, atau yang lainnya. Maka ringkas, kemudian apa yang kita lakukan, teman-teman? Vektornya ini, ya, kita gabungkan dengan DNA target, ya. Dipotong dulu vektornya itu, terus nanti DNA target dilengketkan dengan dia ujungnya sehingga dihasilkanlah namanya DNA rekombinan. Nah, ini DNA rekombinan, teman-teman. Ini DNA rekombinannya, ya. Nah, kemudian nanti setelah itu DNA rekombinan ini dimasukkan ke organisme target. Ada tekniknya. Sehingga ketika organisme target tadi, baik bakteri, protista, fungi, dan tanaman ini udah kemasukan, ini dia, ya, vektor bersama dengan gennya tadi, kita sebut dengan istilah DNA rekombinan, akhirnya berubahlah dia dengan istilah GMO, Genetically Modified Organism. Organisme yang telah mengalami modifikasi secara genetik, yang di bahasa Indonesia disebut dengan istilah organisme transgenik. Sehingga nanti dihasilkanlah bakteri transgenik, protista transgenik, jamur transgenik, atau tanaman transgenik. Gitu. Yang tentunya udah punya sifat baru tadi yang asalnya dari makhluk hidup lain. Ya. Nah, kemudian di sini contoh detail, ya, bagaimana dihasilkan suatu produk rekayasa genetika. Ya, pertama, teman-teman butuh
apa namanya, kalau di sini digambarkan langsung ya, plasmid dari suatu bakteri, ini vektor tadi ya. Ini vektornya tadi. Kita ambil vektornya ya, isolasi vektor. Habis itu kita menggunakan enzim restriksi, kita potong vektornya nih. Ya, yang awalnya plasmid itu bulat. Ya. Habis itu kita sisipkan gen insulin dari manusia. Tadi diambil, diisolasi gennya. Ya, kemudian disambungkan dengan menggunakan enzim ligase, teman-teman. Jadi kalau di sini udah tertulis nama enzim buat motong namanya enzim restriksi, buat nyambungin kita pakai enzim ligase. Ya. Buat nempelin tadi nama enzimnya, buat motong nama enzimnya restriksi. Gitu. Nah, habis itu dihasilkan apa namanya, DNA rekombinan ya, yang tadi berupa plasmid, berupa vektor ini bersama dengan gen yang kita inginkan, gen target. Nah, habis itu kita masukkan ke dalam bakteri ya, ada tekniknya teman-teman. Saya nggak detail menjelaskan, yang penting teman paham aja nih konsep dasarnya. Ringkasnya adalah ada teknik yang bisa kita gunakan untuk memasukkan bakteri itu, yang kemudian ketika dia udah masuk ya, bakteri itu kita perbanyak ya, sehingga setelah kita cloning atau kita perbanyak bakterinya, akhirnya dia bakal ngasilin insulin yang banyak ini nantinya ya. Nah, kemudian nanti ini kalau nomor 6 ini artinya kita fermentasi ya, mirip dengan konsep fermentasi yang sebelumnya. Kita masukkan ke dalam suatu fermentor atau ke dalam suatu bioreaktor ya, bakteri kita masukkan ya, kemudian nanti kita ini purifikasi, artinya pemurnian ya. Jadi yang kita butuhkan kan insulin yang dihasilkan, kemudian kita murnikan insulin itu, kita hilangkan bagian-bagian yang enggak kita butuhkan ya, kemudian dihasilkan insulin murni yang kemudian bisa kita pakai atau kita aplikasikan untuk orang yang sakit tadi ya. Nah, inilah kurang lebih langkah-langkah yang dibutuhkan dalam pembentukan organisme transgenik.